Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersyukur kita pagi hari ini dapat berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galang Ningyi yang Abian Base. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar kami dapat paham apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 8 dengan tema kejarlah dia bukan hanya harta. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dengan tema kejarlah dia bukan hanya harta. Saya ingin menanyakan satu hal kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika saat kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan terlebih dahulu? Pekerjaan kita hari ini, apa yang mau kita lakukan lagi, target pencapaian bulan ini, kemana kita akan pergi, dan masih banyak lagi pasti yang kita pikirkan. Tapi kebanyakan manusia akan berpikir untuk bagaimana saya hari ini untuk mencari makan, pakaian, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Jika benar hal ini terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama kali kita pikirkan adalah untuk mencari makanan, sandang, pangan, dan papan. Biarlah firman Tuhan hari ini bersama-sama menyapa kita dan menegur kita bahwa hal itu sebenarnya tidak penting semua. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kita hidup dapat berkenan di mata Tuhan. Penting untuk mencukupi kehidupan kita secara duniawi, tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana hidup kita dapat berkenan di mata Tuhan. Paulus memang tidak menyebutkan dalam firman Tuhan ini, konteks yang kita baca pada hari ini, bahwa papan tempat tinggal sebagai kebutuhan yang harus dikejar orang untuk dapat hidup cukup di dunia ini. Namun tentu saja Paulus tidak menghalangi orang untuk menjadi kaya, bahkan untuk menjadi sangat kaya. Akan tetapi Paulus di sini mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya, yang ingin menjadi kaya di dunia ini, dapat saja jatuh, dapat lebih mudah untuk jatuh dalam pencobaan, bahkan terjerat dalam nafsu yang mencelakakan. Kita sering tidak hati-hati, kita sering terbuai, bahkan kita tenggelam dalam buayan nikmatnya duniawi. Sehingga hal itulah yang membuat kita lebih jauh lagi dari Tuhan. Bahkan hidup kita dapat tidak berkenan di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tepat sekali dikatakan oleh Paulus bahwa kita tidak membawa apapun ketika kita datang di dunia ini. Kita dilahirkan, kita tidak membawa apapun. Bahkan saat kita pergi pun, kita meninggalkan dunia, kita tidak akan membawa apa-apa juga. Kita hanya membawa jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Segala yang bersifat jasmani termasuk tubuh kita, kita tinggalkan. Rumah kita, aset kita, tabungan, pakaian, makanan, semuanya kita tinggalkan. Cukupkanlah diri kita dengan makanan dan pakaian. Bahkan firman Tuhan menyapa kita seperti itu. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak memiliki tempat tinggal yang representatif di dunia ini, kita tidak perlu bersungut-sungut. Tidak perlu kita terlalu berambisi dan terlalu mengejar untuk mencari harta dan kekayaan duniawi.
Janganlah kita terlalu pusing ketika kita tidak punya mobil baru seperti tetangga kita. Kita tidak punya rumah semewah rekan kerja kita. Kita tidak punya kos-kosan yang banyak seperti teman sepelayanan kita. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan juga mengatakan hal itu, bahwa kita tidak membawa apa-apa saat kita lahir, begitu juga ketika kita meninggalkan dunia ini. Saya tantang Bapak Ibu sekalian untuk hari ini tidak mengeluh selama 24 jam. Belajar untuk bersyukur dan cukup dengan apa yang kita punya sekarang, sehingga kita dapat berfokus pada bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tepat doa Bapa kami mengatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukuplah hidup kita dengan apa yang kita punya. Dengan begitu kita semakin bersyukur, semakin belajar untuk menghitung segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh melihat mujizat Tuhan yang nyata boleh terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menghayati hidup yang cukup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati setiap firman-Mu untuk belajar semakin bersyukur setiap harinya. Belajar untuk mencukupkan kami apa yang ada pada kami. Sehingga kami semua boleh tetap berkenan di hati Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.